Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang teori Malthus. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, sejarah singkat Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus, yang lebih suka dipanggil Robert Malthus, lahir di Surrey, Inggris 13 Februari 1766 dan meninggal di Haileybury, Hereford, Inggris 23 Desember 1834 pada umur 68 tahun. Malthus adalah anak dari Daniel yang merupakan sahabat pribadi dari seorang filsuf dan skeptik, David Hume, dan kenalan dari Jean-Jacques Rousseau. Malthus muda dididik di rumah hingga ia diterima di Jesus College, Cambridge pada tahun 1784. Pada 1805, ia menjadi profesor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College di Haileybury di Herefordshire. Setelah itu ia mendapatkan pekerjaan sebagai profesor sejarah, politik, perdagangan, dan keuangan di New East India College dekat kota London. Posisi Malthus membuat dirinya sebagai salah seorang ahli ekonomi akademik yang pertama. Yang kedua, latar belakang lahirnya teori kependudukan Malthus. Pandangan-pandangan Malthus umumnya dikembangkan sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang optimistik dari ayahnya dan rekan-rekannya, terutama Rousseau. Esai Malthus juga dibuat sebagai tanggapan terhadap pandangan-pandangan Marquis de Condorcet. Dalam An Essay on the Principle of Population, sebuah esai tentang prinsip mengenai kependudukan yang pertama kali diterbitkan pada 1798. Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Yang ketiga, hakikat dari teori kependudukan Malthus. Pada poin ketiga ini dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama, Malthus mengemukakan bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris atau deret ukur. Sedangkan kebutuhan hidup real dapat meningkat secara aritmatik atau deret hitung. Terdapat beberapa faktor yang dapat mencegah hal tersebut terjadi, yaitu 1. Preventive checks, yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint, contohnya penundaan masa perkawinan. Yang kedua, positive checks, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, contohnya adalah bencana alam dan wabah penyakit. Poin kedua, teori Malthus menjadi pedoman bagi beberapa tokoh lain, beberapa di antaranya yaitu 1. Francis Flash 1771 sampai 1854. Pada tahun 1882, menulis buku yang berjudul Illustration and Proof of the Population atau penjelasan dari bukti mengenai asas penduduk. Ia berpendapat bahwa pemakaian alat kontrasepsi tidak menurunkan martabat keluarga, tetapi manjur untuk kesehatan karena kemiskinan dan penyakit dapat dicegah. Yang kedua, Richard Kelly 1790 sampai 1843. Dalam sebuah buku yang ia tulis, Richard mengatakan, mereka yang berkeluarga tidak perlu mempunyai jumlah anak yang lebih banyak daripada yang dapat dipelihara dengan baik. Yang ketiga, Annie C. Besant 1847 sampai 1933. Ia menulis buku yang berjudul Hukum Penduduk, Akibatnya dan Artinya Terhadap Tingkah Laku dan Moral Manusia. Yang keempat, Dr. George Drysdale 1825 sampai 1904. Ia berpendapat bahwa keluarga berencana dapat dilakukan tanpa merugikan kesehatan dan moralnya. Menurutnya, kontrasepsi adalah untuk menegakkan moral masyarakat. Poin 3.
Selain terdapat banyak tokoh yang sependapat dengan Malthus, ada juga ilmuwan yang menentang teori Malthus, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels dengan teori Marxis, dan Garrett Hardin dan Paul Ehrlich dengan teori neo-Malthusian. Menurut Marxis, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, misalnya di negara kapitalis. Marxis juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan produk. Teori neo-Malthusian, kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi, dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara preventive check, yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Teori yang dikemukakan Malthus terdapat beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, Malthus tidak yakin akan hasil preventive checks, dan yang kedua, ia tak yakin bahwa ilmu pengetahuan dapat mempertinggi produksi bahan makanan dengan cepat, dan yang ketiga, ia tak menyukai adanya orang-orang miskin menjadi beban orang-orang kaya, dan yang terakhir, ia tak membenarkan bahwa perkembangan kota-kota merugikan bagi kesehatan dan moral dari orang-orang dan mengurangi kekuatan dari negara. Yang keempat, peranan teori kependudukan Malthus terhadap ilmu sosial. Teori yang dikemukakan Malthus menarik perhatian dunia karena dialah yang pertama kali membahas persoalan penduduk secara ilmiah. Di samping itu, esainya merupakan metode untuk menyelesaikan atau perbaikan persoalan penduduk yang merupakan dasar bagi ilmu-ilmu kependudukan sekarang ini. Pandangan Malthus juga mempengaruhi bidang ilmu biologi. Charles Darwin mengatakan bahwa dia sudah baca esai On the Principle of Population Malthus, dan ini menyuguhkan mata rantai penting dalam teori evolusi melalui seleksi alamiah. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi pada teori Malthus. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Malthus memiliki beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, antara lain, yang pertama itu ada A. Meningkatkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pertumbuhan berimbang perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor yang membawa pada pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua, meningkatkan permintaan efektif, langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan efektif. Yang pertama itu ada A. Pendistribusian kepemilikan tanah secara adil. Yang kedua, memperluas perdagangan internal dan eksternal. Yang ketiga, peningkatan konsumtif tidak produktif. Dan yang keempat, peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. Lalu yang B, meningkatkan faktor non-ekonomi seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien. Nah, apakah teman-teman sudah paham mengenai teori Malthus? Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat ya. Thank you and see you next time.